Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu struktur organisasi fungsional. Nah, di sini pengertian struktur organisasi fungsional adalah salah satu jenis struktur organisasi yang paling umum digunakan oleh perusahaan. Dalam struktur ini, karyawan dikelompokkan berdasarkan keahlian dan fungsi mereka. Nah, di sini ada garis instruksi. Dalam garis struktur organisasi fungsional, garis instruksi mengalir dari atas ke bawah. Artinya, arahan dan perintah berasal dari pimpinan puncak dan diteruskan kepada bawahannya di masing-masing departemen. Kedua, koordinasi. Koordinasi antar departemen dalam struktur organisasi fungsional dilakukan melalui rapat-rapat koordinasi atau melalui perantara atasan. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa semua departemen bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, yang terakhir, fungsi struktur organisasi fungsional memiliki berapa fungsi, yaitu meningkatkan efisiensi. Dengan mengelompokkan karyawan berdasarkan keahliannya, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi kerja karena karyawan dapat fokus pada tugas-tugas yang sesuai dengan keahliannya. Mempermudah pengawasan juga. Struktur ini memudahkan pengawasan karena setiap departemen memiliki tanggung jawab yang jelas. Yang terakhir, mempermudah komunikasi. Komunikasi antar karyawan dalam departemen yang sama akan lebih mudah karena mereka memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda. Struktur organisasi divisional adalah jenis struktur organisasi yang melakukan pengelompokan berdasarkan pada kesamaan produk, jasa, servis, layanan, pasar, dan letak geografisnya. Jenis struktur organisasi ini lazimnya diterapkan pada sebuah perusahaan berskala menengah hingga perusahaan besar, karena biasanya operasional yang dikeluarkan akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan struktur organisasi fungsional. Dalam struktur ini, perusahaan atau organisasi memecah diri menjadi beberapa unit atau divisi bisnis yang terpisah. Setiap komponen kerja memiliki otonomi kewenangan yang terbatas dan manajer setiap divisi bertanggung jawab atas unit kerjanya masing-masing. Struktur organisasi divisional memiliki kelebihan dalam memungkinkan pengembangan strategi yang berbeda untuk setiap divisi serta memberikan fleksibilitas dalam alur kerja karyawan. Namun, kelemahan terletak pada kebutuhan anggaran operasional yang besar dan ketergantungan pada sumber daya manusia yang mencukupi. Contoh struktur organisasi divisional yang pertama, divisi pemasaran. Divisi pemasaran bertanggung jawab untuk mengelola strategi pemasaran, penjualan, dan hubungan dengan pelanggan perusahaan. Divisi ini terdiri dari Departemen Pemasaran, Penjualan, dan Layanan Pelanggan. Garis instruksi dalam divisi pemasaran adalah bahwa manajer pemasaran memberikan instruksi kepada tim pemasaran dan penjualan mengenai strategi pemasaran, target penjualan, dan pengembangan hubungan dengan pelanggan. Instruksi ini didasarkan pada analisis pasar dan kebutuhan pelanggan yang diperoleh dari divisi produksi. Divisi pemasaran berkoordinasi dengan divisi produksi untuk memastikan bahwa permintaan pasar dapat dipenuhi dengan volume produksi yang tepat. Mereka juga berkoordinasi dengan divisi keuangan untuk mengelola anggaran pemasaran dan memastikan efektivitas pengeluaran pemasaran. Fungsi divisi pemasaran adalah untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif, memperluas pasar, dan meningkatkan penjualan perusahaan. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan riset pasar, mengidentifikasi peluang bisnis, dan mengembangkan hubungan yang kuat dengan pelanggan. Di sini saya akan menerangkan tentang struktur organisasi lini. Struktur organisasi lini merupakan salah satu bentuk pengorganisasian yang paling umum digunakan dalam dunia bisnis dan organisasi. Dalam struktur ini, otoritas dan tanggung jawab terbagi secara hierarkis berdasarkan garis-garis yang jelas.
Artinya ialah setiap karyawan tahu kepada siapa mereka melapor dan siapa yang melapor kepada mereka. Kepada struktur organisasi lini terdapat dua jenis hubungan yang dominan, yaitu yang pertama ada hubungan garis lain dan kedua ada hubungan staf. Hubungan garis lain terjadi antara atasan langsung dan bawahan, sedangkan hubungan staf melibatkan spesialis yang memberikan saran atau dukungan kepada manajer garis. Keunggulan utama dari struktur organisasi lini adalah kesederhanaan dan kejelasan dalam penentuan tanggung jawab. Selain itu ada juga fungsi-fungsi dari struktur organisasi lini. Yang pertama ada klarifikasi tanggung jawab, yaitu struktur organisasi lini membantu dalam menetapkan dan mengklarifikasi tanggung jawab masing-masing individu dan unit di dalam organisasi. Yang kedua ada pengambilan keputusan yang cepat. Dengan struktur ini proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan efisien. Dan yang ketiga ada koordinasi yang efektif. Struktur ini memfasilitasi koordinasi antara berbagai unit atau bagian dalam organisasi. Dan yang keempat ada pengembangan keterampilan manajerial, yaitu karyawan dalam struktur organisasi ini memiliki kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan atasan mereka. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi staf. Jadi, pengertian struktur organisasi staf adalah suatu cara di mana sebuah perusahaan tersebut dapat mengatur tim, pemimpin, manajer, dan kontributor individual. Jadi, struktur organisasi ini menentukan tugas karyawan, kepada siapa mereka melapor, dan bagaimana keputusan tersebut akan dibuat. Struktur organisasi staf dapat berupa hierarkis, fungsional, matriks, berbasis tim atau jaringan, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangan serta cocok untuk jenis bisnis yang berbeda-beda. Selanjutnya ada contoh dari struktur organisasi staf pada organisasi. Yang pertama itu ada struktur organisasi lini. Di dalamnya itu berisi CEO atau Chief Executive Officer, ada direktur utama, direktur, kepala bagian, karyawan atau staf. Yang kedua ada struktur organisasi komite. Dalamnya ada berisi ketua, ada berisi anggota komite, serta yang terakhir berisi staf atau karyawan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi lini dan staf. Struktur organisasi lini dan staf adalah kerangka kerja yang membagi tanggung jawab dan wewenang di dalam sebuah organisasi. Dalam struktur lini, otoritas dan tanggung jawab secara langsung diberikan kepada individu atau unit dalam garis hierarki yang jelas. Sementara dalam struktur staf, unit atau individu memberikan dukungan dan saran kepada unit atau individu dalam garis hierarki, tetapi tidak memiliki otoritas langsung untuk membuat keputusan. Contoh dari struktur organisasi lini adalah perusahaan manufaktur, di mana ada departemen produksi, pemasaran, dan keuangan yang semuanya memiliki otoritas langsung dalam tanggung jawab atas fungsi masing-masing. Sementara itu, contoh dari struktur organisasi staf adalah firma konsultan, di mana departemen seperti sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi informasi memberikan dukungan dan saran kepada departemen inti seperti konsultan dan pengembangan bisnis, tetapi tidak memiliki otoritas langsung atas keputusan operasional. Fungsi dari struktur organisasi lini adalah untuk menciptakan garis komando yang jelas, memfasilitasi pengambilan keputusan yang cepat dan efisien, meningkatkan akuntabilitas, dan memperjelas tanggung jawab individu atau unit dalam organisasi. Hal ini juga memungkinkan untuk pemantauan dan pengendalian yang lebih baik terhadap kinerja departemen atau unit. Sementara itu, fungsi dari struktur organisasi staf adalah untuk menyediakan dukungan fungsional dan ahli kepada departemen inti, memfasilitasi pengembangan dan implementasi kebijakan dan prosedur, meningkatkan efisiensi melalui spesialisasi, serta memberikan layanan jasa dan saran kepada seluruh organisasi. Hal ini membantu dalam memperluas jangkauan pengetahuan dan keterampilan yang tersedia dalam organisasi. Organisasi matrik ialah organisasi dengan multi command system atau sistem multi komando, di mana di sini seorang pekerja atau karyawan harus melaporkan kinerjanya kepada manajer proyek sekaligus manajer fungsional. Dalam struktur organisasi matrik adanya garis
garis instruksi dan garis komando menunjukkan fungsi dan posisi individu yang jelas. Dalam struktur organisasi metrik, garis komando berfungsi sebagai struktur hierarki yang menunjukkan kepada karyawan siapa yang bertanggung jawab atas mereka dan kepada siapa mereka melapor. Juga menunjukkan hierarki hubungan antara manajer fungsional dan manajer proyek. Dengan garis komando di sebuah organisasi matriks dapat dipastikan keteraturan organisasi dan tercapainya tujuan organisasi dengan cara yang lebih efisien. Berikutnya yaitu garis koordinasi, yang mana di dalam organisasi matriks ini dilakukan oleh manajer-manajer di unit fungsional, juga dilakukan oleh manajer proyek dengan manajer fungsional. Dengan adanya sistem ini, maka koordinasi antar tim proyek dan unit fungsional menjadi lebih kompleks, sehingga memungkinkan efektivitas koordinasi tersebut. Hanya koordinasi ini dapat mengatasi konflik kepentingan, konflik antar unit, dan memastikan kebutuhan sumber daya di sebuah proyek sehingga proyek dapat dikerjakan secara efisien. Garis instruksi sangat penting dalam mengelola hubungan antara unit fungsional dan tim proyek di sebuah organisasi metrik. Garis koordinasi memastikan bahwa unit fungsional dan tim proyek bekerja secara sinergis dan terkoordinasi. Dalam hal ini garis komando dan garis koordinasi saling melengkapi, di mana garis komando menentukan hierarki dalam struktur organisasi matriks dan garis koordinasi memastikan adanya kerjasama antar unit fungsional dan tim proyek secara terkoordinasi. Materi yang ketujuh yaitu struktur organisasi komite. Struktur organisasi komite adalah susunan atau tata letak formal dari sebuah kelompok orang yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Komite merupakan sebuah tim atau kelompok kerja yang terdiri dari beberapa anggota yang memiliki peran dan tanggung jawab tertentu dalam mencapai tujuan bersama. Fungsi utama dari struktur organisasi komite adalah yang pertama, pembagian tugas dan tanggung jawab. Struktur organisasi komite membagi tugas dan tanggung jawab di antara anggotanya sesuai dengan keahlian dan kemampuan masing-masing. Yang kedua, pengambilan keputusan bersama. Komite biasanya melakukan diskusi dan mencapai kesepakatan bersama dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, koordinasi dan kolaborasi. Struktur organisasi komite memungkinkan terjadinya koordinasi antara anggota komite untuk menjalankan tugas-tugas yang telah ditetapkan. Yang keempat, pemantauan dan evaluasi. Komite juga bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi progres pelaksanaan proyek atau tujuan yang telah ditetapkan. Yang terakhir, dengan komunikasi. Struktur organisasi komite juga berperan dalam memfasilitasi komunikasi antara anggota komite serta dengan pihak eksternal yang lainnya yang terkait. Dengan demikian, struktur organisasi komite membantu dalam mengatur dan mengelola upaya kolaboratif anggota komite untuk mencapai tujuan bersama secara efisien dan efektif. Tim kerja adalah kelompok orang yang bekerja sama secara terorganisir untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan tugas yang kompleks. Kemudian, tim kerja biasanya terdiri dari anggota yang memiliki peran, tanggung jawab, dan keterampilan yang berbeda, yang saling melengkapi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Keberhasilan tim seringkali tergantung pada komunikasi yang efektif, kolaborasi yang baik, serta kemampuan untuk mengelola perbedaan pendapat atau konflik yang mungkin timbul. Dalam konteks organisasi, tim kerja terdiri dari beberapa unit atau departemen yang bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Kemudian ada beberapa fungsi dari tim kerja. Yang pertama yaitu pencapaian tujuan bersama. Tim kerja bekerjasama untuk mencapai tujuan yang sama atau tujuan yang saling terkait. Kemudian pembagian tugas, yaitu anggota tim mendapatkan tugas berdasarkan keahlian dan kapasitasnya masing-masing. Kemudian yaitu kolaborasi, yaitu anggota tim berkolaborasi, saling membantu, dan berbagi ide untuk mencapai tujuan. Kemudian pembelajaran bersama, yaitu tim kerja memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk belajar dari satu sama lain. Kemudian yaitu
peningkatan kinerja, yaitu dengan adanya dukungan dan bantuan dari anggota tim, kinerja individu dan tim secara keseluruhan dapat ditingkatkan. Kemudian yaitu pemecahan masalah, yaitu tim kerja dapat melakukan diskusi dan mencari solusi bersama untuk mengatasi masalah apa yang dihadapi. Kemudian, pembentukan hubungan, yaitu melalui kerjasama dalam tim, anggota tim dapat membangun hubungan yang baik antara sesama anggota tim. Kemudian peningkatan kreativitas. Dengan adanya berbagai ide dan pandangan dari anggota tim yang berbeda, kreativitas dalam menyelesaikan masalah dapat ditingkatkan. Kemudian penyesuaian terhadap perubahan, yaitu tim kerja dapat lebih mudah beradaptasi dengan perubahan karena adanya dukungan dan kolaborasi antar anggota tim.